selamat pagi Bu Ajeng. Waalaikumsalam Miss, selamat pagi. Ya, Bu Ajeng gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah ya. Kemarin udah cek dokter, Udah sehat ya Bu? kolesterol Miss. Oh ya ampun, mudah-mudahan sehat ya. Tapi besok tetap semangat ya? Iya tetap semangat. Iya sih ke Bu Ajeng. Saya selaku supervisor. Tapi sebelumnya saya ingin mengadakan wawancara dulu nih dengan Bu Ajeng. Namanya observasi. Iya baik Miss. Ada hal-hal yang akan saya tanyakan. Gimana Bu Ajeng? Siap? Siap Miss. Ya, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Adalah kira-kira nanti ketika Bu Ajeng ngajari kelas, apa tujuan pembelajaran yang Bu Ajeng harapkan? Tujuan pembelajaran yang saya harapkan untuk pembelajaran besok adalah peserta didik dapat mengidentifikasi struktur kebahasaan dari teks artikel ilmiah populer. Dan unsur kebahasaan yang besok mau saya ajarkan itu adalah masalah sinonimis atau persamaan kata. Jadi besok fokusnya belajar tentang bagaimana anak-anak mengidentifikasi sinonim yang ada dalam artikel ilmiah. Oh, jadi anak dapat mengidentifikasi ya Iya. sinonim yang ada pada artikel ilmiah. Mm-mm. Nah, kemudian dari tujuan pembelajaran yang Bu Ajeng harapkan, apa yang situasi ideal apa yang ingin Bu Ajeng ciptakan di kelas itu? Situasi ideal yang saya harapkan adalah peserta didik dari awal kan mau ada games gitu ya Miss ya. Games namanya dari kartu remi saya buat menjadi kata-kata bersinonim. Itu saya jadikan sebagai asesmen awal pembelajaran Miss. Jadi menggunakan games ya? Iya, menggunakan games untuk melihat pengetahuan awal mereka tentang sinonim bagaimana Miss. Itu situasi awalnya, semoga anak-anak dari games tersebut asesmen awal pembelajarannya mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu saat pembelajaran insya Allah besok mau ada diferensiasi konten di mana peserta didik yang gaya belajarnya audio mendengarkan sebuah artikel ilmiah yang saya suarakan, saya rekam, lalu yang gaya belajar visual membaca artikel ilmiah tersebut, lalu mengidentifikasi sinonim yang ada di sana, dan mereka mendapatkan hasil yang maksimal juga, mendapatkan nilai yang paling baik di KKTP-nya. Jadi sesuai dengan atau mencapai KKTP. Wah, seperti itu. Luar biasa banget ya Bu Ajeng, yang saya lihat dari asesmen awal ini Bu Ajeng melakukan dengan games dan sangat menyenangkan. Pasti nanti pun hasilnya akan beda mungkin ya, ketika dengan games dengan tidak, akhirnya pasti akan luar biasa. Sudah luar biasa sekali nih Bu Ajeng ya. Kira-kira dari ini apa kekuatan yang Bu Ajeng miliki dalam mencapai tujuan situasi tersebut? Kalau itu ya Miss ya, ya seperti yang Miss Tia katakan atau hasil refleksi anak-anak berkata bahwa saya itu orangnya kreatif Miss. Soalnya anak-anak tiap hari itu kayak menagih ke saya, Bu Ajeng hari ini gamesnya apa? Bu Ajeng hari ini belajarnya bagaimana? Seperti itu Miss. Jadi itu kayak membuat saya untuk terus mencari Miss, besok mau ngapain ya, besok mau ngapain kayak ini Miss. Yang kartu remi ini itu tiba-tiba ide kreatif saya muncul dari Bu Sri. Tiba-tiba bawa kartu remi ke saya, Bu Ajeng nih anak-anak pada main kartu remi di kelas 9 disita. Bu Sri jangan dibuang, saya gunakan untuk membuat media belajar. Tiba-tiba saya kepikiran karena mau mengajarkan sinonim, jadi itu kartu remi saya tempelin sama jadi saya ngeprint di Canva template kartu remi, tapi di tengah-tengahnya saya masukin kata-kata yang bersinonim. Jadi mungkin itu ya Miss ya, kreativitas ya, karena kata anak-anak juga seperti itu Miss. Sama katanya itu semangat ya Miss ya, karena katanya saya kalau ngajar kata anak-anak dari awal sampai akhir ngegas terus, nggak reda gitu Miss. Katanya suaranya, makanya mereka bilang, Bu Ajeng suaranya ntar habis atau enggak gitu, kayaknya itu Miss. Jadi kekuatan atau kelebihan yang Bu Ajeng miliki ini membuat anak terus semangat ya pada pelajaran Bu Ajeng ya. Allah, dengan kreativitas yang Bu Ajeng ciptakan, wah sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah ya. Kemudian pada pembelajaran ini ada tidak area pengembangan yang ingin dicapai dari tujuan pembelajaran? Kalau area pengembangan, saya ingin anak-anak, kan ini belajar mengidentifikasi sinonim. Jadi saya ingin anak-anak menginternalisasi dimensi bernalar kritis dalam dirinya, di mana mereka
dengan nalar kritis mereka mencari kata-kata bersinonim, memahami apa misalkan kata ini sinonimnya dengan apa seperti itu Miss. Lalu saya juga berharap anak-anak jadi nanti kalau anak-anak membaca sebuah artikel, anak-anak bisa tahu dari artikel yang dia baca itu ternyata ada kata-kata bersinonim. Jadi teringat jelas dalam pikiran mereka, wah ini ada sinonim, ini ada sinonim seperti itu Miss. Ya sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi di awal ya, mengidentifikasi sinonim. Oke, kemudian kira-kira tadi kan mungkin Bu Ajeng sudah bicara ke saya bahwa ada games di asesmen awal, kemudian Bu Ajeng menciptakan permainan dalam pembelajaran menggunakan kartu remi. Ada nggak strategi yang lain yang Bu Ajeng persiapkan selain itu? Strateginya mungkin kalau pembelajaran ini saya mau meminta mereka untuk pertama kan ada games tadi ya Miss ya, lalu nanti anak-anak itu mencari pengetahuannya sendiri Miss. Jadi setelah game, setelah asesmen awal pembelajaran, saya meminta mereka untuk mencari pengetahuan mereka sendiri tentang apa itu sinonim. Lalu setelah mereka mencari pengetahuan mereka sendiri, saya akan mengkonfirmasi pengetahuan yang mereka dapatkan tentang sinonim seperti apa. Lalu baru nanti mereka mengidentifikasi sinonim secara individu. Seperti itu Miss. Apa itu sudah alur merdeka belum Miss kalau kayak gitu? Ya kalau yang pertama tadi Bu Ajeng bilang mereka mencari sendiri ya. Itu kan berarti mulai dari diri ya seperti itu. Kemudian mereka Bu Ajeng mengkonfirmasi, mungkin di situ termasuk elaborasi pemahaman ya. Kemudian ada kegiatan apa lagi akhirnya? Nanti ada refleksi Miss, tapi ada refleksinya di akhir. Di akhir tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Yang penting nanti mana alur merdeka yang mau dipakai gitu. Kemudian untuk aksi nyatanya kalau mengerjakan tadi mengidentifikasi iklan sendiri itu berarti termasuk aksi nyata ya, termasuk aksi. Wah luar biasa nih Bu Ajeng, pembelajarannya sudah menggunakan kurikulum merdeka, kemudian strateginya banyak sekali ya dengan games, permainan dan yang lain-lain. Nah saya jadi penasaran nih besok ke kelas Bu Ajeng, mungkin nanti ada hal yang bisa saya contoh yang menarik dari pembelajaran yang berkreativitas ya. Terima kasih Bu Ajeng telah menyediakan waktunya. Sampai ketemu besok. Iya, sampai ketemu besok Miss Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupis, Alfa juga. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang gak masuk. Semoga yang tidak masuk hari ini karena sakit semoga lekas sehat kembali. Dan kemarin waktu hari Senin itu kalian itu belajar tentang apa sih? Coba diingat kembali kemarin. Angkat tangannya dulu, angkat tangan. Angkat tangan. Oke Ezra, belajar. Untuk hari ini tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan, dan kaidah kebahasaan yang kita nanti nggak kamu jadi berapa itu? Berenam. Oke, ini kelompok 1 ya. Swing. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Itu aja sebar di sini. Ya, semua nanti juga Bu aja minta tolong ya. Lalu orang pertama di masing-masing kelompok, Renata, Fauzia, Alfa dan sebagainya maju ke sini. Membuat lingkaran. Ya, lingkaran. Terus Bu aja nanti akan ngomong gini. Misalkan contoh. Di sini ada kata rajin sama pandai di dalam tumpukan ini. Terus Bu Ajeng akan berkata, cari sinonim dari kata rajin. Maaf, rajin sama giat misalkan. Bu Ajeng bilang, cari sinonim dari kata rajin. Berarti kamu harus mencari kata apa? Giat. Kata giatnya diambil, lalu kamu tunjukkan ke atas ini Bu. Berarti kelompok itu mendapat berapa poin? 1. Nanti setelah orang pertama orang keberapa? Orang kedua. Bu Ajeng ini lihat kesiapan belajar kamu. Yang berhasil mendapatkan poin berarti kesiapan belajarnya atau kemampuan awalnya lebih baik daripada teman-teman yang tidak mendapatkan poin. Paham tidak? Paham ya? Nah, konsentrasi ingat, cari persamaannya sebentar. Ya, boleh dikasih tahu. Yang boleh siap, cari sinonim dari kata kekal. Dapat. Oke, Abra 1 poin. Abra benar. Sini Abra kasih 2 jam. Oke, lanjut. Gantian.
dari kata bosan. Bosan. Oke, jenuh, Cika. Orang keempat, silakan orang keempat. Silakan orang keempat yang bisa. Ayo. Ethan, orang keempatnya siapa? Fokus. Setelah fokus. Kalau ada apa di sini ada Aura, di sini ada Renata, di sini ada Keja, Malaysia, ada Cipa, ada Ejra, ya kan? Nah, tadi saya nambah tiga-tiganya apa? Oke, fokus ya. Berarti kalian fokus ya. Nah, perhatikan anak-anak. Berarti apa adalah contoh anak yang bukan hanya pintar, nah, tapi apa? Fokus dan mentalnya apa? Mentalnya sudah terbukti ya, diberi tekanan. Kan sekolah nggak semua anak pintar diberi tekanan itu bisa ya. Aura sudah melihat sendiri kan, Aura jadi pusing, aduh mana nih ya kan? Tiba-tiba dia kena panic attack ya. Nah anak-anak sekarang wajah mau mengulas kembali. Kalau kita belajar tentang sinonim, tadi kata-kata apa? Kata-kata Ezra sinonim itu apa Miska? Demi. Tadi Ezra ngomong gue ya. Sinonim artinya apa? Gimana? Sinonim artinya apa? Oke, persamaan kata. Nah, tadi sinonim adalah persamaan nih. Kalau kata kajian teori dengan tokohnya Ferkat 92 ini berarti dia mengucapkannya pada tahun 92. Sinonim adalah ungkapan yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Ini satu kata bisa memiliki lebih dari satu sinonim nggak nak? Bisa. Contohnya apa tadi? Puspa. Bisa mati, bisa wafat, bisa meninggal. Bisa tewas. Puspa itu yang meninggal, tapi penggunaan katanya dibedain. Contoh nih ya, kalau pahlawan itu apa sih? Mati, meninggal atau gugur? Gugur. Kalau hewan? Mati. Kalau manusia? Meninggal. Nah itu jadi sama, cuma penggunaannya aja ya berbeda. Jadi ada yang kita pakai gugur kalau hewan kucingku gugur kucingku gugur saat sedang bertarung dengan kucing lain, kan aneh ya. Jadi gunakan kata itu sesuai dengan konteksnya ya. Kalau pahlawan gugur atau wafat ya kan ya. Kalau manusia boleh nggak? Nenekku mati boleh nggak? Enggak ya, nggak tepat ya, meninggal atau wafat. Nah, kata-kata bersinonim yang ketika digantikan tidak bisa tepat. Contoh tadi lemah sama lemas bisa nggak? Bisa. Contoh ya, kebenaran dan misalkan benar. Benar sinonimnya apa? Benar sinonimnya apa? Betul. Ketika ditambahkan imbuhan kesamaan, benar jadi apa? Kebenaran. Betul jadi apa? Kebetulan. Ketika dijadikan kata, dia akan sinonim nggak kebenaran sama kebetulan? Nggak lagi kan? Padahal tadi benar sama betul sinonim ya. Kebenaran sama kebetulan enggak ya kan? Kalau kebenaran, dia berbicara tentang kebenaran. Dia berbicara tentang kebetulan. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Kalau kebetulan kan kayak kebetulan aku bertemu dia. Kebenaran aku bertemu dia. Bisa nggak? Nggak ya. Jadi itu yang tadi. Ada kata yang bisa menggantikan, ada yang tidak bisa menggantikan. Nah, contoh sinonim nih, jemu apa? Bosan, lucu, sampai, bahari. Nah, kemarin habis ke musim bahari kan berbicara tentang lagu. Nah, sekarang Bu Ajeng ingin, kamu kan sudah Bu Ajeng minta lihat tes IQ ya. Kalian masuknya ke gaya belajar apa kan? Perhatikan. Contoh, yang visual, Bu Ajeng minta silakan pindah tempat duduknya yang visual ke sini. Apa di sini? Yang visual. Yang audio pindah ke sini. Kinestetik pindah di belakang. Silakan. Kayaknya kalau Gaya belajar kinestetik, ini gaya belajar apa? Bu Ajeng punya sebuah teks artikel. Visual ya ini. Artikelnya itu Bu Ajeng bedakan. Bu Ajeng dulu ya. Ada yang dalam bentuk suara, ada yang dalam bentuk tulisan. Kamu silakan baca yang bagian visual. Baca teks artikel
artikel makan sehat untuk jiwa yang kuat ini dengan nggak di grup 81 gue jadi dengan membaca. Kalau 8 yang audio berarti dengan apa? Dengan mendengar, yang dengar. Kinestetik ya udah silakan dengan mendengar sambil kamu gerak-gerak nggak apa-apa. Sebenarnya kamu di pojok baca juga nggak apa-apa. Ya, di pojok baca boleh. Nah, di sana ada 5 pasang kata sinonim. Ada berapa kata pasang sinonim? 5. Contoh, kita contohin dulu, coba dilihat deh. Ada kata apa sama apa di paragraf 1 dulu. Sinonim ada apa nih di paragraf 1? Coba, kira-kira ada paragraf ada sinonim apa di paragraf 1? Nutrisi sama apa? Nah, pintar. Nutrisi sinonimnya dengan apa? Gizi. Kamu catat sinonim yang kamu temukan di buku tulis. Ya, temukan sinonim yang ditemukan di buku tulis. Misalkan tadi nutrisi dan gizi itu ntar apa sama apa lagi? Tulis ya. Kita sepakati berapa menit waktu yang dibutuhkan? 10, cukuplah 10. Sinonim yang kedua dari paragraf pertama apa? Angkat tangan yang bisa jawab. Oke, Ezra. Raga dan tubuh. Nah, raga dan tubuh, benar. Tepuk tangan buat Ezra. Yang mana raga dan tubuh nih? Di bawah. Apa? Ya. Pintar. Randy, beri tepuk tangan untuk Randy. Ada kata apa? Berfungsi dan bermanfaat. Jangan takut ya, lanjut kita ke paragraf ketiga. Melakukan asesmen somatik. Kalian semua pernah tidak mengucapkan terima kasih atau memberikan pernyataan bukti kekaguman terhadap teman di kelas kamu? Pernah nggak? Pernah kan? Nah, contoh, perhatikan. Lihat wajah, semua perhatikan ke wajah. Kamu akan wajah bagikan satu surat apresiasi. Kamu tulis di sini. Untuk contoh nih, untuk Imade dan untuk Kian dari Imade Jakarta. Sekarang berapa? 17 November 2022. Sini kata-katanya. Hai Imade, hai Kian yang cantik dan ayu seperti kamu. Ada kata apa di sana tadi? Yang cantik. Cantik sama apa? Ayu. Cantik sama ayu itu contoh apa? Sinonim. Nah, jadi tugas kamu buat, perhatikan, kamu buat surat apresiasi terhadap teman yang paling menginspirasi di kelas ini. Masih ada yang kamu tidak ada. Terus jangan merasa gini, Ezra gini. Tidak ada yang lebih menginspirasi di kelas ini kecuali saya. Tidak mungkin. Pasti ada. Contoh nih, perhatikan. Ezra kalau ngomong asal nggak? Ya. Sulit nggak? Ya. Sekarang di kelas ini yang kalau ngomongnya bagus, ramah siapa? Saya. Rafael, kalau Diana kalau ngomong sopan-sopan, berarti Ezra terinspirasi dari siapa? Dari Rafael. Berarti Ezra membuat surat ke siapa? Ke Rafael. Kata-katanya contoh. Hai Rafael yang tampan dan ganteng. Ada kata apa di sana? Tampan ganteng itu apa? Sinonim. Rafael, aku sangat terinspirasi dengan kesopananmu terhadap guru. Aku ingin sekali sepertimu. Kalau berbicara dipikirkan kembali dan sopan. Ya, contoh, jadi kata-kata inspiratif yang kamu berikan kepada teman kamu yang menginspirasi kamu harus ada kata apa di sana? Sinonimnya. Sinonimnya berapa? Satu aja tadi, misalkan ganteng sama tampan. Tadi ayu sama cantik. Tapi jangan cuma ayu sama cantik, ganteng sama ya. Cari kata sinonim lain yang bisa kamu gunakan untuk mengapresiasi teman kamu. Paham tidak? Paham ya? Kalau ngomongnya tuh ini contoh nih ya, banyak kata nih.
paling inspirasi buat yang penasaran? Oh, yang ini ya. Contoh nih. Dari untuk Rahel dari Renata. Tapi ini baik-baik. Hai kembaran aku. Ya walaupun gak seiras, kamu tuh keren banget. Kamu rajin dan giat. Public speaking kamu juga bagus. Kamu gak takut sama orang-orang yang gak suka sama kamu. Pokoknya Rahel keren. Love you katanya gitu. Love you. Boleh dicampur sama bahasa Inggris boleh. Kemarin Nabil pakai bahasa Inggris. Boleh pakai bahasa Inggris. Ayo yang lain mana? Udah sini kumpulin. Oke. Dari Tio. Halo Nathan, yang kece and ganteng. Ajarin jadi cool dong. Pengen cool tapi nggak pernah bisa. Sehat terus, best friend forever is duyung-duyung. Kalau mana gunakan bahasa yang namanya surat ke teman ya, berarti bahasanya bahasa yang komunikatif, nggak usah yang baku. Karena ini surat, nanti surat ini akan Bu Ajeng berikan, itu Bu Ajeng udah tahu. Akan Bu Ajeng berikan kepada orang yang Tio akan Bu Ajeng berikan pada Nathan, Rahel akan nanti Bu Ajeng akan berikan pada Rahel. Ayo nah, waktunya tinggal 3 menit lagi. Karena jam di sana lebih lama badan. Oke, sambil nunggu. Coba Cika, Bu Ajeng minta tolong Cika sambil nunggu teman-teman yang lain. Menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang apa? Berdiri Cika, dia dulu Cika. Ya udah lu langsung nyetik kamu. Ezra, dengarkan dulu Cika mau memberitahu tentang kesimpulan hari ini. Apa kesimpulannya Cika? Hari ini kita belajar tentang apa? Oke, lanjutin. Sinonim adalah nah, terus tadi Cika buat apa gitu. Sinonim adalah persamaan kata. Tadi jenis-jenis sinonim ada apa aja? Sinonim. Ezra, kita sekarang. Ezra. Sinonim selingkuh. Ya, betul. Sinonim mutlak. Ya. Sama sinonim apa lagi tadi? Sinonim apa? Semirip. Semirip, betul sekali. Tepuk tangan untuk Ezra dan Cika. Nah, sekarang Bu Ajeng mau tanya, kita refleksi dulu nih. Tadi kan udah refleksi permainan. Sekarang refleksi pembelajaran. Tio, coba tolong refleksikan hari ini Tio. Apa hal yang Tio dapatkan? Apa pengetahuan baru yang Tio dapatkan hari ini? Tio mendapatkan pengetahuan baru tentang apa? Inspirasi. Apa yo? Masih? Oke, mendapatkan pengetahuan baru tentang sinonim ya. Lalu, Bu Ajeng mau tanya ke Renata. Bagaimana perasaan Renata belajar hari ini? Hah? Biasa sih. Oke, nih perhatikan. Bu Ajeng tanya ke Renata. Renata, mengapa Renata? Bagaimana perasaan Renata hari ini? Katanya biasa aja. Kenapa biasa aja? Karena Renata tipe orang yang ketika bermain tadi kumpul kan ya, terus dia nggak bisa gerak. Berarti menunjukkan sekali Renata juga belajar apa kan? Kalau kita belajar bermain game board namanya ya, tipenya kayak ular tangga tapi dadunya itu nggak pakai dadu. Jadi dadunya nanti kamu lempar
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ajeng, Pak Edi. Mohon maaf nih Bu Ajeng, saya mengganggu waktunya Bu Ajeng di sela-sela jam ngajar karena keterkaitan saya dengan tugas supervisi. Saya akan melakukan pra-observasi yang akan diamati oleh pengajar praktek saya dengan Pak Edi, seperti itu Bu Ajeng. Iya, silakan. Ya Bu Ajeng, kira-kira gimana kabarnya Bu Ajeng hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu Ajeng. Ya. Bu Ajeng, kemarin kan saya sudah masuk ke kelas Bu Ajeng ya. Tapi sebelum masuk saya sudah melakukan pra-observasi itu. Saya telah menanyakan tujuan pembelajaran yang Bu Ajeng capai. Kira-kira mau ingin seperti apa. Nah sekarang kan saya akan pasca observasi nih ya Bu Ajeng ya. Setelah saya melihat ke dalam kelasnya Bu Ajeng, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan seperti itu Bu Ajeng. Menurut Bu Ajeng nih, dari kemarin Bu Ajeng masuk ke kelas 81 ya Bu Ajeng ya. Dari yang tujuan pembelajaran yang Bu Ajeng sebutkan itu, kira-kira bagaimana Bu Ajeng ketercapaiannya ketika Bu Ajeng selama di kelas? Iya. Baik Miss, untuk ketercapaian tujuan pembelajaran mengidentifikasi unsur kebahasaan, dalam hal ini adalah sinonim, alhamdulillah lebih dari 85% peserta didik sudah mencapai KKTP Miss. Namun ada beberapa peserta didik yang memang belum, mungkin karena diminta membuat surat apresiatif, jadi dia fokusnya ke surat apresiatifnya Miss ya. Jadi sinonimnya tidak ada 2 anak yang tidak memberikan surat apresiatif tapi tidak ada sinonimnya. Oh, seperti itu ya. Jadi tujuannya ada beberapa anak yang belum tercapai ya. Iya, 2 anak. Ya, tapi selebihnya dari 2 anak itu sudah tercapai semua. Sudah ada sinonim dalam surat apresiatifnya mereka. Nah, menurut Bu Ajeng dengan seperti itu kira-kira sudah tercapaiannya sudah berhasil, Bu Ajeng ada di skala berapa dari 1 sampai 10? Berarti kalau gitu kan 3, 4. Berarti 9 kali ya. 9 ya, berarti luar biasa ya, berarti ketercapaiannya sudah hampir sempurna ya Bu Ajeng. Nah, ada hal lain lagi nggak yang Bu Ajeng bisa refleksikan, kira-kira apa sih selama proses pembelajaran itu yang mungkin kendalanya? Dari kan tadi salah satunya kan Bu Ajeng menyebutkan bahwa ada masih 2, tapi kan Bu Ajeng sudah 90%. Ada lagi hal lainnya yang mungkin yang saya dapatkan ternyata ketika refleksi ada 1 anak yang pintar, jadi juga saya tanya bagaimana refleksi saat permainan games itu Miss Tia. Lalu dia tanya, Bu, aku nggak bisa kalau main games kayak gini karena jadi pusing gitu. Ketika saya tanya, memang gaya belajar kamu apa kemarin hasil dari tes IQ? Katanya gaya belajarnya visual. Oh, ternyata saya jadi memahami. Ternyata model-model permainan yang memberikan istilahnya tekanan ya kepada anak-anak itu, buat anak-anak visual itu ternyata cukup sulit ya. Soalnya bukan cuma di 81 aja Miss, buktinya di 82 ada kelompok yang sebenarnya 4-4-nya ini termasuk pintar dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tapi ketika melakukan permainan itu dia tidak mendapat poin sama sekali. Ketika ditanya apa refleksinya, kenapa? Karena kami lama Bu gitu. Dan setelah melakukan permainan asesmen dengan kartu sinonim tersebut, dapat saya simpulkan bahwa games permainan tersebut cocok untuk anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik. Sedangkan anak-anak belajar visual itu kan kayaknya butuhnya ketenangan ya Miss ya. Jadi mereka kurang maksimal ketika melakukan hal itu gitu Miss. Gitu. Itu temuannya. Iya, Bu temuannya Ajeng, karena ya? kan cari ini langsung kan ya. Mungkin kalau visual kan kalau melihat sesuatu harus lebih teliti gitu ya. Nah itu kan kalau cari sinonim dari ini, nah dia di matanya dia mungkin semuanya jadi nggak ada tulisan apa-apa, jadi pusing dianya. Lain halnya kalau kita melakukan permainan misalkan ular tangga, karena nggak ada tekanan, ayo cepet-cepetan, jadi anak-anak visual itu bisa mengikutinya dengan baik. Nah kalau
kayak yang kemarin itu ternyata saya menemukan hal baru bahwa anak-anak visual itu untuk melakukan permainan tersebut ternyata cukup sulit bagi mereka. Oh, cukup sulit ya. Nah, kedepannya kira-kira langkah apa yang akan Bu Ajeng lakukan terkait dari kendala visual ini? Kalau mau Bu Ajeng. Nah, berarti kalau saya melakukan permainan tersebut, apakah perlu ada games itu didiferensiasi juga, Miss? Perlu nggak ya kalau kayak gitu? Nanti perlu dipikirkan lagi ya berarti ya ditelaah ya. Karena saya jadi mikir, oh iya sebelumnya juga ada permainan mereka menjawab pertanyaannya dengan menyusun kata. Itu kan juga ada tekanannya ya, Miss ya. Dan ternyata anak visual dia juga tidak menang gitu kelompoknya karena pas dilihat ternyata dia belajarnya visual juga. Jadi sepertinya kalau permainan gitu perlu ada diferensiasi juga nggak ya? Kalau permainan ya Bu Ajeng sedang minta pendapat ya berarti ya. Kalau mungkin ditanyakan kali ya ke anak. Karena kan di modul ada tuh nanti di CKP di modul 3.3 ada kepemimpinan belajar, di mana di situ ada voice, ada choice, dan ada ownership. Nah kalau voice itu mereka mendiskusikan mereka mau belajar seperti apa dan bagaimana. Kalau misalnya choice itu mereka memilih kegiatannya mau seperti apa, dan ownership itu adalah keterlibat supaya mereka merasa kepemilikan. Nanti ada ternyata kita dalam pembelajaran pun kita benar-benar harus bertanya ke anak sih yang di modul itu. Mungkin nanti Bu Ajeng bisa yang pertama mendiskusikan dulu ke siswa melalui kepemimpinan belajar menggunakan itu voice, choice sama ownership gitu. Kira-kira nanti kan yang tahu mereka sendiri ya kan. Nah iya nanti mungkin bisa dipraktikkan saya Bu Ajeng. Nah kira-kira ada lagi nggak Bu Ajeng? Itu kan tadi Bu Ajeng kendala ketika visual ternyata butuh ketenangan. Jadi visual itu tidak semua orang visual suka permainan yang ada ini ya diberikan tekanan gitu ya, tekanan ya gitu. Ternyata dia emang orang-orang yang butuh ketenangan ketika itu. Mungkin berarti nanti bisa permainan kayak gitu, misalkan yang kinestetik sama audio menggunakan permainan seperti itu. Lalu yang visual mungkin saya bikin kertas aja kali ya, Miss ya. Misalkan sinonimnya ini apa, sinonimnya ini apa gitu ya. Iya. Dan ada nggak temuan hal menarik lainnya yang waktu itu ketika Bu Ajeng mengkategorikan diferensiasi tempat duduk ya Bu Ajeng? Kemarin saya lihat kan ada tempat duduk tuh yang berkelompok, ada visual, tempat duduk yang visual, kinestetik. Ada nggak temuan hal yang menarik yang Bu Ajeng temui, yang baru Bu Ajeng ketahui gitu? Temuannya kayaknya anak-anak kemarin kalau lihat dari visual audio sama kinestetik itu kayak hampir setipe ya, Miss ya. Mereka ya audio dan kinestetik hampir setipe. Mereka kemarin saya lihat lebih senangnya yang anak kinestetik itu mendengarkan yang suara itu, Miss, daripada yang membaca. Tapi emang sambil gerak-gerak ya. Ada anak yang sambil main-mainin pulpen terus itu yang kinestetik, yang menunjukkan kalau dia tuh kinestetik ya. Kemarin juga saya lihat juga ternyata yang visual diam semua ya. Kelompok yang visual tenang kan banget, ya. nggak ada suara sama sekali. Yang berisi kinestetik yang malah berisi ya. ternyata kinestetik. Nah itu kan salah satu temuan yang menarik ya. Ternyata buat saya juga sebagai pembelajaran gitu. Ternyata anak itu ketika ditempatkan dengan kelompoknya masing-masing dengan gaya belajar, ternyata mereka punya karakter masing-masing, terlihat banget ya. Itu sangat luar biasa sekali ya, pembelajaran juga nih Bu Ajeng buat saya. Nah kira-kira dari tujuan pembelajaran mengidentifikasi yang tadi Bu Ajeng sebutkan, kan tadi Bu Ajeng kan ada 90% ya ketercapaiannya. Tapi bagaimana dengan langkah-langkah pembelajaran kalau menurut Bu Ajeng dari tujuan pembelajaran sampai ke asesmen, apakah Bu Ajeng sudah melakukan hal tersebut? Iya sudah, Miss. Dari awal saya persepsi menanyakan sebelumnya belajar tentang apa, walaupun waktu itu hari Senin kan sayanya nggak masuk, jadi anak-anak kasih tahu waktu hari Senin belajarnya ini. Lalu saya menyampaikan kepada mereka tujuan pembelajarannya, lalu penilaian
dimensinya, benar kritis. Lalu saya melakukan asesmen awal pembelajaran dengan permainan itu, sehingga saya temukan bahwa ternyata saya juga terpukau juga. Anak seperti Afla saya kira gaya belajarnya visual, ternyata dia kinestetik. Soalnya saya anggapnya kalau di kelas lain yang pinter-pinter itu pada visual, sehingga kalau permainan kayak gini suka mentalnya belum dapet ya. Ternyata Afla bukan hanya pintar tapi mentalnya juga sudah bagus, dan ternyata gaya belajarnya kinestetik, jadi sesuai banget. Nah, lalu setelah melakukan asesmen awal pembelajaran, saya meminta anak-anak untuk merefleksikan apa yang sudah didapatkan dari permainan itu, mengapa mereka bisa menang dan mengapa mereka bisa kalah. Lalu saya memberikan konfirmasi tentang materi, tentang sinonim. Setelah itu saya meminta peserta didik untuk mengidentifikasi sinonim dalam teks laporan observasi, di mana pembelajaran tersebut saya lakukan pembelajaran diferensiasi yang mesti lihat sendiri. Saya bedakan antara yang visual, audiovisual sama kinestetik. Lalu setelah itu kita memberikan umpan balik tentang hasil jawaban peserta didik. Jawaban itu saya jadikan sebagai umpan balik juga buat saya, karena itu adalah asesmen formatif. Lalu setelah itu saya memberikan asesmen sumatif, di mana anak-anak membuat surat apresiasi dengan di dalamnya ada sinonim, kata-kata bersinonim. Lalu surat apresiasi tersebut setelah itu saya meminta peserta didik menyimpulkan pembelajaran, lalu melakukan refleksi pembelajaran, dan memberitahu pelajaran berikutnya ngapain. Nah, karena kemarin waktunya sudah habis, jadi saya belum sempat memberitahu mereka surat apresiasi yang diberikan oleh temannya. Jadinya umpan baliknya. Jadi saya memberikan umpan balik surat apresiasi tersebut di pertemuan berikutnya pada hari Jumat. Saya bacakan, lalu saya beritahu ya. Makanya saya temukan ada 2 peserta didik yang tidak menggunakan sinonim di sana. Lalu setelah saya bacakan, saya berikan surat apresiasi tersebut kepada temannya, sehingga ditemukan Ananda Nathan mendapatkan 6 surat apresiatif dari apresiasi dari teman-temannya. Sehingga saya menobatkan istilahnya ya, menobatkan Nathan sebagai peserta didik yang paling inspirasi di kelas 81. Lalu saya kirim fotonya ke ke WhatsApp grupnya, dan orang tuanya memberikan komentar. Komentarnya keren ini Nathan gitu, ada di grup gitu, apa Nathan gitu. Yang dari yang Bu Ajeng lihat ketika Bu Ajeng anak-anak memberitahukan yang Nathan dinobatkan sebagai penerima surat apresiasi terbanyak ya, kira-kira ada nggak terkaitannya dengan peningkatan belajar gitu Bu Ajeng? Sebelumnya kan ada ya anak dia ngomong sendiri, kok gue nggak dapet surat apresiasi gitu ya? Ada beberapa anak yang nggak dapet. Lalu saya mengajak mereka lagi di hari Jumat itu, Miss, ayo refleksi, termasuk Rianza. Rianza nggak dapet surat apresiasi, iya. Coba Rianza refleksi, ada nggak dalam diri Rianza yang bisa menginspirasi orang lain? Dia bilang nggak ada Bu Ajeng, katanya kayak gitu. Nah, makanya Rianza sekarang dari sini jangan sedih, karena ada beberapa anak nih yang ini, dan itu ternyata bukan di 81 aja, ada di 82 sampai 84 ada celetukan anak, kok gue nggak dapet ya. Dia agak sedih ya, karena mungkin ada yang pintar tapi nggak dapet gitu. Terus saya ajak mereka refleksi, kira-kira ada nggak dalam diri mereka yang menginspirasi orang lain, dan ternyata Rianza bilang tidak ada Bu. Nah, dari situ saya mengajak Rianza untuk ayo kita harus ada dalam diri Rianza yang membuat orang lain terinspirasi, bukan cuma pelajaran, tapi kayak Rafael kan dalam pelajaran kurang, tapi ternyata dia menginspirasi Ejra dengan penggunaan kata-kata dia yang selalu baik, santun, tidak julid, kayak gitu kan ya Miss ya. Nah, itu saya tekankan kepada anak-anak bahwa kita harus menjadi orang yang menginspirasi orang lain walaupun dari hal-hal kecil gitu. Itu terlihat di situ. Lalu dari situ tadi saya baru masuk di 81 saat ulangan, Nathan
apa namanya bercanda gitu kan ya Miss ya. Lalu saya ingatkan lagi Nathan, jangan apa namanya, jangan lihat-lihat jawaban Ezra atau kerjasama ya. Ingat Nathan itu anak murid paling inspiratif di kelasnya. Nah setelah mendengar itu dia langsung apa Miss? Langsung konsentrasi lagi ke langsung termotivasi lagi. Jadi kayak kita mengingatkan Nathan anak paling inspirasi itu jatuhnya itu nggak ya Miss ya? Iya. Apa namanya, beban nggak ya? Kalau menurut Bu Ajeng kan, nah bertanya ya jatuhnya beban apa enggak? Kalau menurut Bu Ajeng tentang nilai-nilai kebajikan universal kan salah satunya ada profil pelajar Pancasila. Apakah dengan langkah-langkah yang sudah Bu Ajeng lakukan tadi dan Bu Ajeng katakan tadi, menurut Bu Ajeng apakah sudah termasuk menimbulkan motivasi intrinsik ya? Kan ada kalau menurut Ajeng dari yang Bu Ajeng lakukan, tadi kan Bu Ajeng nanya nih, tapi menurut Bu Ajeng sendiri yang Bu Ajeng lakukan sudah menimbulkan motivasi intrinsik tidak? Iya Miss ya. Iya. Sudah gitu. ya. Iya sudah dia ngerasa sebenarnya kan kita nggak nyuruh, maksudnya anak-anak membuat surat inspirasi apresiasi kepada Nathan itu kan anak-anak sendiri ya yang memilih Nathan sebagai sosok itu ya. Jadi itu mungkin membuat Nathan jadi punya motivasi dalam dirinya ya, oh ternyata saya itu menginspirasi banyak orang, berarti saya harus belajar lebih giat dan sebagainya ya Miss ya. Karena yang membuat orang lain terinspirasi sama Nathan itu bukan karena belajarnya, tapi karena dia supel, dia ramah dan dia mau berteman dengan siapa saja. Karakternya gitu. ya. Karakternya. Dia mau sama siapa saja dia temenin. Itu yang membuat teman-temannya senang. Masuk jam ke-8. Bagus, luar biasa ya Bu Ajeng. Nah, yang mau saya tanyakan lagi dari Bu Ajeng tadi kan menyebutkan Bu Ajeng, mohon maaf, sudah melakukan persepsi asesmen awal sampai merefleksikan ya, bahkan Bu Ajeng di pertemuan selanjutnya melakukan umpan balik terhadap apresiasi yang belum sempat ya, sehingga ketika Nathan pun melakukan melakukan tugas diingatkan lagi tentang surat apresiasi itu, sehingga mengarahkan dia akhirnya timbul dalam motivasi intrinsik Nathan ya. Kira-kira hal yang Bu Ajeng lakukan ini, yang sudah Bu lakukan ini, Bu Ajeng berada di skala mana dari 1 sampai 10? Tentang apa Miss? Tentang langkah-langkah ini yang tadi Bu Ajeng sudah lakukan. Apakah Bu Ajeng sudah melakukannya dengan ideal? Biasanya kan kalau 10 kan Bu Ajeng kalau skala 1 kan kurang ya Bu Ajeng. Tapi kalau 10 kan sudah ideal. Kira-kira Bu Ajeng sudah berada di skala mana? 8,5 kayaknya. Kenapa Bu Ajeng berada di 8,5? Ada hal yang perlu diperbaiki kah sehingga Bu Ajeng menggambarkan di 8,5 bukannya di 10 seperti itu? Iya mungkin yang tadi itu ya Miss ya, ternyata saya kira kan setiap anak itu kan emang kodratnya bermain gitu ya Miss. Jadi saya sama ratakan semua permainannya ya. Ternyata saya temukan bahwa ternyata dalam permainan juga kita harus ada diferensiasinya itu ya Miss. Benar-benar jadi pelajaran buat saya, karena saya pikir semua namanya anak-anak suka bermain, jadi kita adakan permainan semua. Ternyata tidak, dalam permainan juga kita perlu ada diferensiasi gitu. Ini yang akan menjadikan refleksi buat Bu Ajeng ke depannya nanti pada saat Bu Ajeng pembelajaran selanjutnya pun Bu Ajeng akan melakukan diferensiasi ya dalam permainan ya. Atau kayak Miss Tia tadi bilang, anak-anak memilih sendiri ya, choice ya. Iya. Terus ada lagi nggak Bu Ajeng kendalanya? Kendalanya kemarin hari waktu kali ya Miss ya. Kemarin Jumat ya. Kamis ya Miss ya. Kamis jam pertama itu ya, kemarin itu waktu ya, karena kalau di 81 itu kan sebenarnya 80 menit ya Miss ya. Tapi kalau belajar di 81 tuh suka ada entah kepotong yang pembiasaan di bawah dan sebagainya. Jadi waktu yang dibutuhkan kemarin jadinya ketika anak-anak ada yang belajarnya kemarin saat bikin surat apresiasinya ada yang cepat, ada yang lama ya Miss ya. Nah, karena untuk melihat waktu yang kemarin sudah mau pukul 8.20, jadi sambil anak-anak mengerjakan surat apresiasi, jadi anak-anak yang sudah selesai saya minta untuk menyimpulkan pembelajaran misalnya kemarin sendiri ya, sama meminta untuk refleksi, padahal saat itu masih ada beberapa anak yang belum selesai. Oh begitu. Nah itu masalah waktu nih, soalnya ternyata kan emang dari kesiapan belajar anak ada yang udah bagus, ada yang belum ya Miss ya, dan ternyata
saya harus memikirkan masalah waktu itu Miss, antara anak yang istilahnya kesiapan belajarnya sudah bagus sama yang belum gitu. Jangan sampai kayak kemarin anak yang kesiapan belajarnya belum selesai, tapi saya karena mengingat waktu meminta anak lain untuk melakukan refleksi dan memberikan kesimpulan. Oh gitu. Jadi Bu Ajeng sudah punya rencana ya? Iya. Nanti langkah kedepannya terhadap kendala ini seperti apa dan bagaimana ya? Kalau boleh saya tahu secara garis besarnya aja, mungkin Bu Ajeng juga kan pasti harus memikirkan rencana itu ya. Kira-kira untuk mengatasi kendala yang tadi kan kalau diferensiasi Bu Ajeng permainan harus berdiferensiasi dan ada yang voice choice sama ownership itu ya. Nah, kalau untuk kesiapan belajar kira-kira nanti Bu Ajeng rencananya akan seperti apa ya? Nah, untuk kesiapan belajar menurut kita ya, menurut saya itu anak-anak membuat surat apresiasi itu kan sebenarnya mudah ya Miss ya. Cuma membuat apresiasi untuk orang lain lalu cari sinonimnya. Tapi ternyata kan mungkin menurut sebagian beberapa anak yang kesiapan belajarnya kurang baik itu mungkin agak sulit ya Miss ya. Jadi nanti berarti harus ada diferensiasi produk lagi yang saya berikan ya Miss ya. Apakah misalkan gini, kan sebelumnya itu saya meminta anak-anak membuat surat apresiasinya lebih dari 2 kalimat kan. Mungkin anak-anak yang kesiapan belajarnya kurang itu mungkin hanya 1 kalimat aja. Misalkan Nathan, aku terinspirasi dari kamu karena kamu baik dan ramah, misalkan kayak gitu. Satu kalimat aja. Iya. Kalau sebelumnya kan sebenarnya lebih dari 1, kayak hai Nathan, aku adalah temanmu bla bla bla, kayak bikin surat gitu nih sebelumnya. Nah, berarti selanjutnya anak-anak yang kesiapan belajarnya rendah, saya minta kalau emang seperti itu 1 kalimat aja, yang penting kalimat tersebut ada sinonimnya gitu. Iya. Tapi menginspirasi apresiasi kepada temannya. Berarti Bu Ajeng nanti dengan kesiapan belajar ini kriteria ketuntasan ya? Iya. Dibedakan dengan kita tuntasan ya? Berarti kriterianya saya bedakan berarti antara yang tinggi sedang dengan yang rendah. Jadi mungkin nanti kedepannya Bu Ajeng akan membuat kriteria ketuntasan yang berbeda atau yang sama? Mungkin berbeda kali ya Miss ya. Berbeda ya. Misalkan atau saya buat kriteria ketercapaiannya gimana ya, yang berbeda apa yang sama Miss ya? Kalau berbeda berarti misalkan ya Miss ya, bisa berbeda. Misalkan di surat apresiasi tersebut yang tinggi sama rendah saya minta terdapat kalimat yang memiliki 2 pasangan sinonim misalkan. Ya, kalau yang rendah terdapat 1 kalimat yang berpasang kalimat yang memiliki kata berpasangan sinonim misalkan kayak gitu Miss. Terus lagi misalkan kalau menulis apresiatif kan juga selain yang sinonim sama antonim juga saya perhatikan ejaannya misalkan ya Miss ya. Misalkan kalau yang rendah minimal kalau yang tinggi nih minimal terdapat kesalahan penggunaan tanda bacanya misalkan 1. Kalau yang rendah misalkan boleh 2 atau 3 gitu. Oh, itu berarti mungkin bisa 1 kali ya? Iya. Yang skala berapa persen anak yang kayak 60% apabila anak sudah mengerjakan 60% begini gitu kali ya? Iya, jadi kalau itu rencana tindak lanjut yang akan Bu Ajeng lakukan ya dari hasil refleksi ini. Nah, kemudian kira-kira peluang apa lagi yang bisa Bu Ajeng rencanakan atau Bu Ajeng ambil dari kegiatan ketika Bu Ajeng melakukan temuan-temuan gitu, seperti ada nggak? Iya. Jadi kan kalau bahasa Indonesia kan berbasis teks ya Miss ya. Nah, anak-anak yang visual mungkin senang membaca teks sepanjang itu ya. Nah, anak-anak kinestetik tuh ternyata kan nggak sesenang itu ya ketika membaca teks sepanjang itu. Nah, temuan yang saya dapatkan berarti masalahnya yang suka berisik di kelas itu kan anak kinestetik ya. Berarti untuk membuat anak-anak kinestetik itu energinya tersampaikan dengan digunakan dengan baik, berarti emang benar-benar harus diferensiasi tuh pembelajaran yang saya lakukan. Jadi ternyata saya menemukan bahwa anak seperti Fahri yang nggak bisa diem, ternyata ketika melakukan permainan-permainan pembelajaran itu ternyata dia mendapatkan nilai yang bagus gitu dari sana. Jadi peluang yang saya mau lakukan,
saya akan memberikan permainan untuk belajar itu buat anak-anak yang kinestetik, karena ternyata terlihat banget jelas Miss, kayak alam. Saya suruh baca teks sampai dari awal sampai setengah pelajaran masih nggak dibaca, tapi ketika bermain dia memberikan sumbangan yang bagus. Ternyata oh caranya berarti seperti ini gitu Miss. Jadi bener-bener harus saya diferensiasi itu berarti bener-bener harus diterapkan banget. Bener-bener diterapkan. Iya, karena bener-bener berpengaruh banget buat hasil belajar anak-anak. Iya, Bu Ajeng udah luar biasa banget ya. Kalau kira-kira nih Bu Ajeng, jadi Bu Ajeng prioritas apa yang akan Bu Ajeng ambil untuk langkah tindak lanjut yang ini? Oh ya, maksudnya tindak lanjut dari ini ya? Iya, tindak lanjutnya berarti saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi yang lebih disesuaikan dengan anak-anak yang tadi Miss Tia katakan. Lalu nanti agar pembelajaran yang dilakukan juga disesuaikan dengan kehidupan anak-anak ya. Misalkan kayak ternyata apresiatif ini ternyata bagus juga Miss buat anak-anak. Jadi ada satu anak si Aurel nggak masuk kan waktu hari Jumat. Hari Jumat kan dia nggak masuk, sedangkan surat apresiasi tersebut saya bagikan di hari Jumat. Dia sampai WA saya, Bu Ajeng, aku dapat surat apresiasi nggak? Berapa? Gitu ya. Dia penasaran, terus saya bilang dapat 3, ada di temen kamu, kata saya gitu. Nah ternyata dia menanti-nantikan itu. Iya, ternyata maksudnya apa yang kita lakukan di kelas itu kalau sesuai dengan bener kodrat ya, kata filosofi pendidikan kejaratan, dengan kodrat zaman, kodrat alam, dan apa yang lagi sesuai dengan kodrat anak-anak itu ternyata membekas di anak-anak yang maksudnya dia sampai nanyain, Bu Ajeng saya dapat nggak ininya gitu. Nah nanti saya berarti selanjutnya saya melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pendidikan kejar dewantara itu Miss, sesuai kodrat alam, kodrat zaman. Nah rencana lagi Miss, misalkan besok kan saya mau belajar, udah selesai sebenarnya materi saya. Nah saya mau menerapin yang KSE Miss Tia itu kan, kemampuan sosial emosional. Waktu itu sudah pernah memberikan terima kasih pada dirinya sendiri, sudah memberikan apresiasi kepada teman. Lalu besok saya mau meminta anak-anak, jadi kan sekarang lagi nggak hits ya Miss ya, ini kodrat zaman juga. Di TikTok itu ada gambar bentuk seperti love-nya itu setengah doang. Terus anak-anak diminta melanjutkan gambarnya, mau dibentuk apa, tapi nggak boleh bentuk love. Lalu diberikan kepada temannya yang menurut dia pantas untuk mendapatkan itu. Nah itu udah saya siapkan Miss, nanti setelah belajar mau saya print, anak-anak juga sudah saya minta membawa pensil warna. Nah jadi itu pembelajar. Nah itu nanti pasti sama ini Miss, saya pernah meminta anak-anak, kan saya bilang anak-anak di akhir tuh pembelajaran, Bu Ajeng punya murid favorit nih. Murid favorit Bu Ajeng fotonya itu ada di dalam kardus ini. Kamu lihat satu-satu ya. Nanti tapi kalau setelah melihat kamu jangan kasih tahu teman-temannya. Lalu anak-anak kan bilang pasti murid favoritnya si ini, dia menyebutkan nama anak-anak yang pintar, pasti si ini yang suka bantuin Bu Ajeng gitu kan. Nah itu kan anak-anak coba kita lihat ya, mereka lihat satu-satu Miss, dan mereka tertawa ketika melihat melihat iya, karena di dalam situ ada kaca, ada cermin yang menunjukkan bahwa murid favorit saya itu semua peserta didik. Dan itu saya dapatkan dari mana ya, karena kodrat zamannya di TikTok itu viral. Nah saya terapkan di kelas dan ternyata memang sesuai, dan itu membekas di anak-anak. Setelah itu mereka langsung tepuk tangan, mereka senang karena mungkin mereka menganggap murid favorit Bu Ajeng itu semua orang, bukan hanya anak-anak pintar gitu. Jadi mereka salah anggapan. Iya, jadi ternyata memang benar kata Kejar Dewantara, pembelajaran yang kita lakukan itu sesuai dengan kodrat zaman gitu. Iya, dan anak harus merasa diterima dulu ya. Kan ada salah satu filosofi bahwa anak harus ada merasa diterima dulu dalam lingkungan pembelajaran itu ya. Wah luar biasa sekali nih Bu Ajeng rencana tindak lanjutnya. Nah nanti kira-kira Bu Ajeng untuk membuat rencana tindakan Bu Ajeng ini berhasil, kira-kira apa sih yang akan komitmen yang akan Bu Ajeng rencanakan jalankan, dan yang satu lagi
ada nggak yang Bu Ajeng libatkan seperti itu supaya komitmennya ini RTL-nya ini berjalan sesuai dengan rencana Bu Ajeng ya? Iya. Oh ya, sama sebelumnya nih satu lagi, RTL-nya saya kan belum menerapkan alur merdeka dengan benar ya Miss ya. Nah ini benar-benar belum ada nih. Nah itu RTL-nya termasuk Miss. Nanti berarti nanti saya butuh kolaborasi dari Miss Tia yang udah melakukan guru penggerak tentang alur merdeka, karena kemarin saya kayaknya baru mulai dari diri, eksplorasi konsep ya, saya kasih materi, lalu refleksi sama aksi nyata ya, belum itu ada dalam satu waktu. Iya, satu waktu baru belum ada demonstrasi kontekstual sama koneksi antar materi ya. Nanti mungkin saya butuh bantuan dari Miss Tia sebagai guru penggerak yang sudah belajar tentang alur merdeka. Lalu nanti saya mungkin bertanya juga ke fasilitator sekolah penggerak kita, ke Bu Neni tentang alur merdeka tersebut. Lalu diskusi juga dengan wakil kurikulum dan Pak Agus selaku kepala sekolah untuk menerapkan alur merdeka ini gitu kan. Nanti dari alur merdeka ini kalau kita sudah menerapkan alur merdekanya dengan baik kan nanti kita buat modul ajarnya ya Miss ya. Nah nanti mau ngajak teman-teman guru-guru lain juga ya Miss ya buat melaksanakan pembelajaran sesuai alur merdeka. Berarti melibatkan rekan sejawat ya. Iya. Wah, luar biasa banget nih Bu Ajeng, rencana tindak lanjutnya itu Bu Ajeng sudah akan membuat, yang pertama adalah akan memberikan pembelajaran diferensiasi lagi ya khususnya ya, kemudian mempersiapkan pembelajaran menarik lainnya dengan melibatkan KSE, kemudian membuat alur merdeka, kemudian melibatkan rekan sejawat, pelatih ahli ya mungkin ya Bu Ajeng ya, wakil ketua dan Kepsek. Nah dari semua langkah-langkah yang Bu Ajeng sudah rencanakan untuk menjadi tindak lanjut, dan Bu Ajeng sudah komitmen akan melaksanakan dengan melibatkan semua yang ada di sekolah. Nah kira-kira Bu Ajeng nanti targetnya berada di skala mana ya? Tadi kan Bu Ajeng di skala 8,5 ya. Nah target Bu Ajeng nanti ada di skala mana? Mungkin kenaikannya dikit dulu ya Miss, 9, nanti ada lagi kenaikan berikutnya. Mungkin kalau bisa sempurna sih sempurna gitu. Iya. Yang penting ada peningkatan dulu. Iya, bertahap. Iya, bertahap, 9 lah. Pasti bisa lah Bu Ajeng. Nah kira-kira bagaimana Bu Ajeng setelah kita berdiskusi, ada hal-hal menarik dari teman-teman kita berdiskusi, setelah yang tadi dari awal tadi kita diskusi, kalau menurut Bu Ajeng, perasaan Bu Ajeng bagaimana? Saya jadi mendapatkan ilmu baru lagi dari Miss Tia ya. Kalau yang tadi choice itu ya Miss ya, terus apalagi tadi 3 ya, ternyata itu bisa saya terapkan di kelas anak-anak memilihnya. Berarti benar ya Miss ya, benar-benar pembelajaran berpusat pada peserta didik ya. Kalau kita tuh tugasnya menuntun ya Miss ya, anak-anak maunya apa, menghamba pada murid, ternyata itu benar-benar harus kita terapkan sebagai seorang guru gitu. Mungkin memang membutuhkan waktu ya Miss ya. Ketika kita menyiapkan permainan itu harus ada membutuhkan waktu yang luar biasa, terus pemikiran juga yang luar biasa, tapi ternyata ketika kita terapkan itu juga dampaknya juga luar biasa buat kita ya Miss ya. Maksudnya jadi saya seneng banget kalau menerapkan pembelajaran tersebut, walaupun awal-awalnya mungkin kita capek bikin apa-apa, tapi ketika hasil anak-anak senang terus hasilnya juga memuaskan, itu saya juga jadi ikut senang. Iya. Terus Bu Ajeng merasa puas enggak dengan sesi pasca observasi? Mungkin ada yang tadinya belum tergali menjadi tergali gitu. Kira-kira bisa Bu Ajeng ungkapkan? Iya betul. Tadinya belum tergali jadi tergali ya Miss ya. Yang misalkan kayak tadi, kenapa anak-anak yang satu udah selesai, yang satu belum? Oh ya, saya jadi tergali bahwa ternyata saya harus ada pembelajaran diferensiasi produk di sana, bahwa setiap anak kan berbeda-beda kesiapan belajarnya. Tadi saya hanya memikirkan diferensiasi konten sesuai gaya belajar. Saya lupa bahwa ada diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar ya Miss ya. Itu ternyata harus saya pikirkan dan saya jadi tergali Miss. Iya. Ada lagi Bu Ajeng yang mengganjal di hati yang perlu Bu Ajeng ungkapkan? Mungkin masalah terkait refleksi ya Miss ya. Kalau di alur merdeka kan refleksinya habis. Kalau kita pelatihan CGP itu refleksinya akhir.
Oh, Iya. akhir. Nah, berarti refleksi yang di alur merdeka itu refleksi Ternyata dari yang di mana? alur mereka enggak ya. Iya, Kalau itu. sesuai dengan alurnya kan merdeka itu berarti kan refleksinya Setelah ya eksplorasi. iya setelah eksplorasi ya. Jadi naik dia yang biar kita kan kalau di pelatihan CGP itu kan kita paling akhir ya. Ternyata dia naik ya. Naik. Nah, seperti kita pelatihan di ini di hotel yang 5 hotel itu ternyata refleksinya awal dulu. Kita bagaimana Bapak itu bagaimana kita mulai dari diri, merefleksikan bagaimana pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan ini ya kan. Jadi gitu ya. Yang saya rasakan ketika kalau menurut aja gimana sih kalau Iya. Kirain kan refleksi di akhir ya, Iya. gimana pembelajaran kita hari ini gitu ya. uh-uh. Ternyata kalau di alur ini kan Naik, naik. Itu bisa yang mengganjal, bingung gitu Miss. Iya. Apa nanti di akhir kita melakukan refleksi lagi tentang pembelajaran apa bagaimana? Kalau refleksi itu kan untuk perbaikan berarti Iya. ya, perbaikan yang sudah kita lakukan. Mungkin ini refleksinya itu mulai dari diri kita menggali pertanyaan pematik yang sudah pemahaman awalnya, pemahaman awal ya Pak ya. Sekaligus mengenali potensi yang ada pada diri kita. Jadi dengan kita memulai dari diri itu apa yang sudah kita punya, apa yang sudah dilakukan. Nah, terus setelah mengenali potensi diri, bagaimana nih seharusnya kita lakukan? Dengan menggunakan memperkuat dengan pertanyaan pemantik itu. Jadi nggak di akhir ya Pak ya berarti. Iya, nggak harus ya Pak ya. Nanti pun pembelajaran selanjutnya kan pasti ada keterikatan benang merah ya, refleksi lagi Iya, gitu kan. refleksi yang di akhir itu tadi itu sudah dilakukan belum gitu. Kan pembelajaran ini apa sih yang sudah saya lakukan itu kan di akhir. Tapi kalau di awal ini seperti mengenali potensi karena kan di sini memulai dari diri apa yang sudah saya bisa, apa yang sudah saya lakukan, kemampuan apa yang ada pada diri saya. Nah, berarti kalau kayak tadi kemarin ya Pak Edi, saya habis permainan tuh saya refleksi, itu berarti bisa Pak Edi? Bisa, jadi prosesnya untuk mirip seperti evaluasi yang dilakukan hari ini. Nah, ternyata ini ya kalau yang ini. Jadi nggak harus di akhir ya Pak ya. Iya, kalau di awal itu lebih kepada mengenali potensi diri kita. Ketika mau melakukan itu, yang kita sudah punya itu apa sih modelnya gitu? Kemampuannya, kompetensinya. Ya, terus kalau begini tuh apa yang belum ya? Kayaknya ini deh. Gitu. Jadi untuk mengenali diri supaya nanti harus ini dulu gitu. Itu sih lebih pada begitu. Terima kasih ya Bu Ajeng atas ininya, mudah-mudahan apa yang Bu Ajeng yang lakukan nanti ketika saya bertanya Bu Ajeng tentang rencana tindak lanjut, kemudian Bu Ajeng menceritakan kendala dan akhirnya Bu Ajeng menemukan temuan-temuan yang harus Bu Ajeng lakukan. Semoga berhasil dengan rencana tindak lanjutnya. Yang saya lihat ternyata menjadi guru itu harus selalu berinovasi dan kreatif, kesimpulannya seperti itu ya. Itu. Dan saya bilang saya juga terinspirasi dari Bu Ajeng. Bu Ajeng melihat di TikTok. Berarti kan Bu Ajeng sudah guru milenial nih, sesuai dengan zamannya anak, terupdate kekinian karena yang sesuai dengan anak. Nah, itu mungkin ya yang harus Bu Ajeng bagi nih praktek baiknya nanti ketika yang Bu Ajeng berbagi praktek baik kan nanti kan kita kan pasti kan ada katanya berapa sebulan sekali atau setiap hari apa kita berpraktek. Nah itu sudah mulai harus dijalankan dari mulai kebiasaan-kebiasaan kita setiap di kelas tuh seperti apa. Biasanya yang kayak gitu Bu Oci Mistia. Ya maksudnya yang nanya Bu Ajeng ini apa, Bu Ajeng ini apa gitu. Jadi dia penasaran pengen tahu terus dia mau menerapkannya di kelas gitu. Dan ada satu hal juga yang kita harus buka pikiran teman-teman sejauh itu Bu Ajeng, bahwa Bu Ajeng seperti itu tuh bukan karena CGP, karena memang ada kemauan dari dalam diri yang inovatif dan kreatif, bukan karena CGP-nya, bukan karena Bu Ajeng PPG-nya, tapi kemauan diri itu yang yang paradigma itu yang harus terbuka lebar. Karena kan ketika mereka
belum membuka, pasti mereka nggak akan melakukan mau bagaimanapun. Cuman kan tapi dengan berbagi praktik baik setidaknya mereka bisa mengikuti gitu, dan seperti itulah menularkan lah. Nah, semangat ya Bu Iya, Aja. semangat ya Miss. Iya, terima kasih. Iya. Ada tambahan Pak itu? Ya, terima kasih kesempatannya. Saya mengamati bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Ajeng dalam project ini sudah memenuhi unsur-unsur apa ya, pembelajaran berdiferensiasi baik dari konten, produk, proses, artinya mencoba memasukkan itu semua dalam proses pembelajaran. Dan memang tujuannya dari kegiatan ini supervisi akademik observasi untuk itu Bu. Sekaligus juga saya mengamati meskipun tidak dibunyikan itu juga ada unsur KSE-nya, emosionalnya. Bu Ajeng sebagai guru sudah terlibat di situ, memperhatikan gaya belajar anak. Oh ternyata gini, itu kan udah keterlibatan emosi sosialnya juga, bertanya, kemudian dengan cara guru favorit anak favorit, guru favorit, ternyata dengan ini membuat kaget anak-anak. Sudah bagus Bu ya. Nah, terus lakukan hal yang sudah bagus, terus ditingkatkan, lakukan inovasi selanjutnya. Jadi saya tidak banyak melakukan ini, tapi dari yang saya amati tadi dari awal sudah mengena sih Bu. Terima kasih nih, cukup bagus. Iya. Iya. Terima kasih banyak Bu Ajeng, tetap semangat ya. Jadi Bu Ajeng emang guru kreatif dan inovatif nih. Mantap. Ya. Sukses ya.